Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan waktu kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita sanjungkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena dengan beliaulah kita bisa berkumpul dan bisa merasakan terangnya ilmu
dan staf karyawan SMA Negeri Unggul Subul Salam, dan juga seluruh peserta didik kami yang ikut tergabung di sini. Kami ucapkan terima kasih. Nah, di sini kami akan menunjukkan hasil pendidikan kami selama 2 bulan dalam guru penggerak, tergabungnya di dalam pendidikan guru penggerak ini. Nah, ini merupakan aksi nyata kami di modul 1.4 yang nanti akan kami sampaikan yaitu oleh Pak Julfantri, kemudian oleh Bu Indra Yani, dan saya sendiri oleh Bu Nova Ridiawati. Nah, ini merupakan diseminasi kami yang nantinya akan kami berikan ataupun kami sampaikan, bukan maksud dalam menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi kita saling sharing dan diskusi. Nah, di sini apa yang kami dapatkan selama kami di dalam pendidikan akan kami berikan dan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, agar sekiranya nanti bisa diaplikasikan barangkali di dalam kelas dan nanti bisa kita wujudkan untuk lingkungan sekolah kita yang lebih baik lagi. Nah, di sini nantinya bukan hanya ini saja yang akan kami sampaikan. Ini merupakan hasil pendidikan kami selama 2 bulan. Nanti akan dilanjutkan dengan pendidikan yang beberapa bulan lagi. Nanti akan kami berikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah kami berikan pada hari ini. Nanti akan kami lanjutkan kembali apa yang kami dapatkan. Nah, saat ini kami memberikan beberapa materi termasuk di budaya positif, keyakinan kelas, nanti ada restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, itu yang sudah kami dapatkan di dalam modul 1.4 ini, dan nanti akan kami paparkan masing-masing dari kami. Nah, sekiranya Bapak Ibu untuk mendengarkan secara saksama. Baiklah, yang pertama sekali akan disampaikan oleh Pak Julfantri. Kepada Pak Julfantri kami persilakan. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas lembaga. Artinya, budaya positif ini akan timbul di sekolah kita dan menjadi ciri khas dari sekolah kita nanti. Nah, untuk melahirkan budaya positif itu tentu perlu ada disiplin positif dari semua siswa yang ada di SMA Negeri ini. Kemudian ada motivasi perilaku manusianya. Motivasi perilaku manusia itu berkaitan dengan ada yang motivasi berdasarkan dari dalam diri pribadi masing-masing. Kemudian ada motivasi berdasarkan eksternal atau dari luar diri siswa itu sendiri. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Berikutnya ada restitusi dan 5 posisi kontrol. Nah, satu-satu kita bahas. Untuk budaya positif, kita mulai dari lingkup terkecil yaitu di dalam kelas. Maka kita mulai dari keyakinan kelas. Nah, apa sih itu keyakinan kelas dan apa bedanya dengan peraturan kelas? Sekarang kita lihat. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang kita lihat, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus dapat tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran? Nah, untuk mendukung motivasi dari dalam diri siswa tersebut, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Artinya mulai dari keyakinan itu mulai dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, kita lihat budaya positif lingkup terkecilnya mulai dari peraturan. Nah, peraturan ini nanti kita jadikan sebuah keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat positif. Lalu keyakinan kelas tersebut nanti akan menjadi lingkungan positif dan akhirnya nanti menjadi budaya positif di sekolah kita. Kita lihat perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Dan
Lihat pernyataan pertama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu sebuah peraturan di dalam kelas. Namun kalau kita jadikan sebuah keyakinan kelas, maka itu menjadi rasa tanggung jawab. Kalimat positif. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu keyakinan kelas atau kalimat kebajikannya menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, di situ dalam keyakinan kelas maka menjadi keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu menjadi peraturan dan kalimat positifnya pasti berkaitan dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian menggunakan masker kalau pembelajaran kita secara kalau masih dalam pandemi. Nah, kalau menggunakan masker maka keyakinan kelas kita kalimat kebajikannya kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Nah, peraturan-peraturan itu muncul maka kita rubah jadi kalimat kebajikan, kalimat-kalimat positif, nilai-nilai positif menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini nantinya yang akan diterapkan di dalam kelas. Nah, semua kita baik siswa maupun guru akan tetap melaksanakan keyakinan sesuatu yang sudah kita yakini di dalam kelas. Nah, bagaimana prosedurnya? Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kita mulai dalam kelas, nanti kita libatkan siswa peserta didik kita mulai dari membuat suatu peraturan yang harus nanti kita sepakati di dalam kelas. Ini sebagai contoh saya lakukan bahwa ini yang sudah saya lakukan dalam kelas. Maka saya bagi kertas post-it atau apa namanya sticky note. Nah, sticky note kita bagi ke peserta didik atau anak-anak siswa. Nah, silakan nanti dia menuliskan peraturan-peraturan apa yang hendak kita sepakati dan kita jalankan di dalam kelas. Nah, ini dia dokumen yang saya laksanakan dalam kelas. Nah, itu aktivitas siswa menempel kertas sticky note itu. Nah, ini hasil dari keyakinan kelas yang kami sudah buat di dalam kelas kemarin di yang lalu, bahwa kami peroleh pertama yaitu religius, di mana siswa nanti harus berdoa sebelum dan di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu ketepatan waktu. Ketiga, saling menghormati. Empat, nanti integritas akademik, artinya berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima, bekerja sama atau berkolaborasi di dalam pembelajaran. Yang keenam, penggunaan teknologi. Ini nanti dalam kelas kami sepakati dan kami yakini bahwa ada suatu saat nanti kami gunakan media pembelajaran. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, sehingga urusan sampah, kebersihan dalam kelas itu harus kami yakini bahwa itu tidak ada. Kalau ada sampah di dalam kelas maka harus selalu dibersihkan. Kemudian di akhir kami ada meyakini bahwa keamanan di dalam kelas itu tidak ada saling mengganggu di antara siswa. Nah, itu keyakinan kelas yang kami bentuk, yang sudah kami laksanakan, kami jalankan di dalam kelas. Nah, pertanyaannya, apakah keyakinan kelas hanya sebatas 9 poin saja? Gimana kira-kira Bapak Ibu? Di dalam keyakinan kelas ini itu hasil kesepakatan antara kita dan siswa yang kemudian kita tuangkan di dalam poin-poin itu, Pak. Benar. Nah, tadi kan kami sudah buat awalnya kami buat kesepakatan. Kesepakatan itu artinya aturan-aturan. Tadi di awal saya tunjukkan saya bagi kertas
positif kepada anak-anak, silakan buat peraturan yang hendak kita sepakati dan kita jalankan di dalam kelas. Nah, sudah muncul, jadi peraturan itu banyak. Jadi dalam satu kelas kan ada 30. Nah, ada 30 peraturan yang sudah dibuat anak-anak. Namun dari 30 itu kita susun sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu menjadi poin-poin ini. Nah, menyangkut ya kayak saling menghargai. Nah, ada peraturan Pak harus kalau bertanya acungkan tangan dulu. Kemudian ada peraturan yang muncul dari anak-anak bahwa kalau kawan sedang menyampaikan pendapat, kami atau yang lain diam dan dengarkan dulu. Jadi kalau ingin menyanggah pertanyaan harus angkat tangan. Jadi cuman peraturan-peraturan ada beberapa, jadi kami masukkan ke dalam saling menghargai nilai kebajikan. Nah, ini dia nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kami sepakati dan dilaksanakan. Nah, ini bagian terpenting dalam budaya positif. Dan ini tahap awal dalam membuat budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mulai dari lingkup terkecil tadi, yaitu kelas. Dan nanti baru kita ke lingkungan sekolah sampai nanti menjadi budaya di sekolah kita. Saya kira itu paparan saya mengenai keyakinan kelas. Nanti akan dilanjutkan untuk 5 posisi kontrol dulu, dan nanti di akhir dilanjutkan sampai segitiga diskusi. Saya kira itu. Terima kasih. Dan kembalikan ke Terima kasih kepada Pak Sumarti telah menjelaskan kelas. Sekarang akan dilanjutkan oleh Bu Indrayani, yaitu di 5 posisi kontrol. Kepada Bu Indrayani kami persilakan. Terima kasih Bu Nova sudah mempersilakan saya. Akhirnya ada kesempatan saya untuk berbicara. Tadi saya duduk aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu? Nggak apa-apa Bu. Iya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Zulfantri mengenai budaya positif dan kesepakatan kelas yang sudah dilakukan oleh Pak Zulfantri. Ini budaya positif ini sedikit yang mengulangi Bapak Ibu. Budaya positif ini diawali dari lingkup terkecil dalam sekolah, yaitu kelas. Itulah dibentuk kesepakatan kelas, kemudian pada akhirnya akan terbentuk budaya positif di sekolah kita. Nah, kita lanjut ke posisi kontrol. Kenapa masuk ke posisi kontrol? Di saat budaya positif sudah berlaku di sekolah kita, sudah ada kebiasaan-kebiasaan positif, terkadang ada anak-anak yang melanggar atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan budaya positif yang sudah ada di sekolah. Nah, bagaimana kita guru untuk menyikapi sikap anak tersebut? Nah, inilah butuh posisi kontrol guru yang akan saya sampaikan berikut ini. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang akan kita berikan kepada ketika murid itu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Mungkin bisa sedikit kita lihat ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi seperti yang Bapak Ibu lihat. Itu hukuman biasanya sesuatu yang menyakitkan terjadi. Nah, hukuman itu akan menyakiti siswa. Berbeda dengan konsekuensi yang sesuatu harus terjadi karena perbuatannya. Tapi kalau hukuman dia menyakiti si siswa itu, menyakiti murid itu. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Akibat hukuman yang kita berikan, murid itu akan merasa sakit hati dan itu akan berkepanjangan. Dengan kata lain, dendam kepada kita, kepada guru. Nah, berbeda dengan konsekuensi, itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja. Mereka akan menyadari, ya ini konsekuensi yang akan saya terima apabila saya tidak mengikuti kebudayaan disiplin positif sekolah. Jadi jangka pendek. Kalau hukuman terjangka panjang, kalau konsekuensi terjangka pendek. Dan itu akan mereka lupakan. Kemudian hukuman itu anak akan membenci kedisiplinan. Malah mereka akan, untuk apa berbuat disiplin? Mereka akan benci.
peraturan-peraturan ataupun keyakinan sekolah ataupun budaya positif sekolah kita. Berbeda dengan konsekuensi, mereka akan menghargai disiplin. Mereka akan, oh iya, ternyata begini. Maka mereka akan berbuat sesuai dengan disiplin positif sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, hukuman itu sifatnya paksaan. Mereka akan terpaksa melakukannya. Kemudian kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan, efek dari perbuatannya. Kalau hukuman itu paksaan, mereka akan terpaksa melakukannya. Kalau konsekuensi, mereka akan menyadari dan mereka akan melakukan itu dengan hati mereka. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, maksudnya di sini mendorong anak menyakiti sendiri, mereka akan membuat diri mereka ini, aduh, kok gini sih? Gitu. Tapi kalau konsekuensi mereka akan menyadari, mereka akan menyesuaikan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar disiplin positif. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman akan mengecap dirinya buruk, apalagi kita tingkat SMA Bapak Ibu. Ketika dihukum mereka akan malu, jadi ada melabeli diri menjadi orang yang buruk, orang yang jelek, sampah masyarakat dengan kata lain. Tapi kalau konsekuensi tidak, ya ini imbalan ataupun perbuatan yang harus dilakukan karena aku tidak melakukan disiplin positif. Jadi begitu. Kemudian hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah kalau hukuman, kita kan sering ketemu ada anak gitu kan, ada misalnya nyontek gitu. Itu kan tidak sesuai dengan kesepakatan telah nyontek. Ketika kita tanya apa yang kamu lakukan, mereka menyembunyikan, enggak nyontek, enggak nyontek. Padahal sebenarnya dia nyontek karena takut dihukum. Kalau konsekuensi mereka akan mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi dia tidak berlanjutan. Ketika hukuman memang saat itu, tapi efeknya tadi seperti yang pertama tadi. Yang kedua, maaf itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi itu perbedaan. Mungkin bisa disadari ya Bapak Ibu, selama ini kita telah melakukan, telah memberikan hukuman atau konsekuensi selama ini. Ya kita jawab dalam hati lah mungkin ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Itu tadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke posisi kontrol. Posisi kontrol. Bisa mungkin Bapak Ibu baca terlebih dahulu. Tadi ada hukuman dan konsekuensi, dan kita mungkin menyadari dalam diri refleksi masing-masing Bapak Ibu yang kita berikan hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kita sebagai guru untuk menyelesaikan masalah yang ada pada murid. Nah, di sini ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Mana yang paling baik kita bahas sama-sama di sini. Bapak dan Ibu. Jadi Ibu aja, nanti bapaknya sunggingnya Pak ya. Walaupun sedikit dominan perempuan kita ya, siap Bu ya. Siap. Nah ini kita contoh deskripsi dari penghukum. Ketika guru penghukum itu, guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini yang akan dilakukan oleh guru yang berposisi sebagai penghukum. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi ada ancaman di situ, ya Bapak Ibu. Kemudian hasil pada siswa itu, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Karena apa? Mereka akan menghindari hukuman itu. Kemudian
kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi mereka pede sama kita Bapak Ibu. Ah biarkan aja, nanti hilang itu marahnya, besok marah lagi. Iya. Kemudian dampak pada murid akan melakukan kesalahan lagi. Ah udah dihukum, udah kok aku semalam udah dihukum, besok buat lagi. Itu ketika kita menjadi guru yang menghukum. Nah kemudian ini membuat orang merasa bersalah. Ketika kita menjadi pembuat orang merasa bersalah, guru akan berbuat ceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kata-kata itu. Bapak kecewa sama kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Ketika kita mengucapkan itu, kadang-kadang anak-anak iya ya, aku sudah mengecewakan bapak, aku sudah mengecewakan ibu. Kemudian hasilnya, sebelumnya maaf, guru akan berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Maksudnya itu kan efek dari perbuatannya itu, kan ibu udah kasih tahu, udah berapa kali ibu kasih tahu. Ibu pening lah nengok kamu ini, itu membuat orang merasa kecewa. Jadi orang merasa, aduh, aku sudah membuat bapak ibu ini pening gara-gara aku. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ini hasil dari perbuatan kita itu, siswa akan begini, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian kaitan dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas karena dia menghargai sebenarnya, menghargai gurunya. Kemudian murid berkata, maafkan saya karena sudah melakukan kesalahan dan membuat ibu pusing, dan membuat ibu stres, membuat bapak ibu stres. Tapi efeknya siswa akan menahan diri, aduh gimana ya, merasa bersalah, aduh gimana. Itu dia. Bagaimana Bapak Ibu? Dalam dua ini Anda merasa seperti itu? Oke, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Ada 5, ini tadi sudah 2. Nah sekarang ada teman, posisi sebagai teman. Guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Karena dia teman, kita buat alasan untuk murid tadi. Karena kita teman, kita gitu sering. Kita buat alasan untuk dia. Nah, guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat? Masa kamu tidak mau ingat? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Gitu. Karena kan ada hubungan relasinya sudah berteman gitu. Jadi kalau pun ada yang membantu, dia mengingatkan si murid tadi, saya pernah bantu kamu loh gitu. Sering gitu. Ya gitu ya Bu ya. Mungkin Bu Nova sering begitu ya Bu? Enggak, cuman kalau ke siswa sedikit dianggap teman. Oh, siswa dianggap teman. Supaya jangan terlalu kaku siswanya. Iya, kalau tujuan itu mungkin bagus ya Bu. Nanti ternyata di dalam posisi kontrol kayaknya kurang baik. Kurang baik, kita lihat nanti. Oke. Iya. Kemudian hasilnya siswa akan ketergantungan sama kita. Karena kan di backup terus. Tadi kan awalnya membuat alasan untuk muridnya, jadi di backup terus. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Karena apa? Karena sudah ketergantungan tadi. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak dan ibu teman saya. Ternyata begitu. Ternyata begitu ya Bu. Iya, ada rasa bagaimana gitu ketika kita kasih konsekuensi gitu. Ada rasa gitunya gitu. Kalau bahasa kita lah. Nah, dampak pada murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung sama muridnya. Gitu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Iya, kita lanjut ke pemantau. Guru yang pemantau itu akan berbuat menghitung dan mengukur. Hitung, ukur. Ini biasanya ini dia sedikit-sedikit ngomong nih, tapi catatannya jalan, rupanya jalan. Kemudian guru akan berkata apa peraturan. Ketika ada siswa melakukan pelanggaran,
sesuai dengan disiplin positif mereka akan berkata apa peraturannya. Gitu. Nah hasilnya siswa akan menyesuaikan diri apabila diawasi. Kalau ada guru pemantau tadi, dia akan baik. Itu. Nggak baik. Kalau nggak ada, ya udah buat lagi itu ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Tapi ketika dipantau. Gitu. Kemudian murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Maksudnya apa yang harus saya berikan? Apa bintang itu kan suatu yang baik gitu. Apa berapa yang harus saya berikan? Gitu. Jadi dia mereka mengukur, siswa pun mengukur, murid pun mengukur. Ketika kita mengukur, menghitung perbuatannya, maka siswa juga menghitung berapa yang mau saya kasih. Kemudian dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia akan menimbang-nimbang. Kalau sanksinya begini atau hadiahnya begini. Kalau aku berbuat baik, maka aku akan peroleh penghargaan. Kalau aku berbuat menyalahi aturan, maka aku akan diberikan sanksi. Dan itu dihitung. Sanksinya apa? Karena tadi seperti yang tadi, apa peraturannya? Guru sudah menekankan ini peraturannya ini. Maka konsekuensinya ini, maka siswa akan menghitung. Itu dia Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir ini posisi sebagai manajer. Ketika guru menjadi manajer, guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan di sini maksudnya pertanyaan atas perbuatan yang melanggar budaya positif. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Kembalikan kepada siswa, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi pada posisi ini guru menyerahkan kepada murid lagi. Bagaimana? Kalian sudah tahu disiplin positif sekolah kita ini bagaimana. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi guru yang manajer akan menyerahkan kepada siswa, kepada murid lagi. Hasilnya guru akan menguatkan pribadi murid untuk meyakini, untuk menyadari atas perbuatannya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi nggak ada dan seperti hukum tadi nggak ada dendam. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu akan ditanyakannya pada dirinya. Iya, akan memunculkan itu. Dan hasilnya dampak pada murid itu, murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dia menyadari. Jadi di situ pada posisi manajer ini guru nggak ada intervensi sama sekali. Guru akan mengembalikan kepada murid. Itu demokrasi. Iya, demokrasi. Walaupun demokrasi pemerintahan kita begini, tidak dipandangin ya, Bapak Ibu. Kita posisi kontrol ini, bukan demokrasi politik. Nah, dari yang kita pahami bersama tadi, seperti pemaparan tadi, kira-kira selama ini Bapak dan Ibu berposisi sebagai apa? Random. Terkadang masuk ke teman, terkadang masuk di manajer, terkadang masuk di pembuat orang merasa bersalah, gitu ya. Iya, karena terkadang kan kita guru ini sering kita bilang kok kayak gitu nah ingat, ya seperti yang dikatakan di situ ya Bu ya. Persis ya Bu ya, persis sama ya Bu Ya, lebih kurang seperti itu Bu. Kalau Bapak gimana Pak? Artinya begini, boleh tidak posisi kontrol ini tidak hanya fokus satu dikombine. Komen berarti Artinya Berkolaborasi. ada bisa jadi pembuat bersalah sekaligus sebagai manajer gitu, atau dia sebagai teman, sebagai manajer atau pemantau dan teman gitu. Boleh nggak dua atau lebih lah misalnya posisi seperti itu?
Kalau saya ya Bapak dan Ibu dan kita sama-sama karena kita ini pendidikan SMA, saya rasa memang harus lebih dari satu. Tapi yang harus kita pegang apa Bu? Pas posisi kontrol. Manajer. Manajer. Iya. Kita harus manajer. Nah yang lainnya asal jangan penghukum ya Bapak dan Ibu. Yang lainnya silakan contoh, pemantau. Ketika kita berhadapan dengan siswa SMA, kita harus pantau dulu. Kita harus buktikan dulu. Kita ukur kesalahannya. Kita ukurnya bagaimana, kita catat bukti. Karena kita di SMA ini kan mereka kritis Bapak dan Ibu. Jadi pemantau dan manajer atau teman dan manajer seperti Ibu tadi bilang supaya nggak terlalu kaku. Jadi dianggap teman. Jadi sebagai teman dan manajernya jangan lupa. Tetap itu yang kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini mungkin pernyataan-pernyataan di antara posisi kontrol tadi. Bagaimana Bu, Bapak dan Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai hukum. Ayolah, lakukan demi Ibu, lakukan demi Bapak. Itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Karena diukur. Karena tadi kan dia mengharapkan imbalan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Karena kita mengembalikan kepada murid. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum karena dia menghardik. Lagi dengan intonasi yang keras. Iya, itu berefek loh sama siswa sama muridnya Bapak Ibu. Kayaknya lingkungan kita udah kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan posisi kontrol ini berubah ya Bapak Ibu. Siap. Ini sedikit bergerak antara ada peraturan, ada yang memantau. Kalau hasil pantauan itu bisa diberikan konsekuensi atau hadiah. Jadi kalau dia manajer nilai-nilai tadi budaya positif, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kalau kita posisinya sebagai manajer, maka siswa ataupun akan itulah yang bisa saya sampaikan sebagai 5 posisi kontrol. Saat inilah ini hanya diskusi. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan sama saya, boleh sama kawan-kawan yang lain yang itu juga boleh. Nanti saya tadi udah disampaikan sama moderator, saya posisi kontrol aja karena ada segitiga restitusi lagi. Itu akan disampaikan oleh Bu Nova ya Pak ya. Oke lah, sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan sama saya ya Bapak Ibu. Nah, sekian Bu Nova, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Bu Itra. Tadi yang kedua sudah dijelaskan 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu sudah tahu memposisikan dirinya di bagian mana. Nah, berarti boleh dikolaborasikan Bapak Ibu ya, boleh, silakan saja. Tetapi untuk manajernya jangan ditinggalkan. Silakan mau digabungkan apakah di tim pemantau, apakah nanti di bagian teman. Kalau teman saya rasa itu tidak bisa kita tinggalkan supaya siswanya tidak terlalu merasa digurui ataupun merasa kaku gitu ya, supaya ada ikatan antara ibu dan anak gitu ya, antara bapak dan anak gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih sering memposisikan diri saya sebagai teman kepada anak, tapi terkadang memang saya memposisikan diri saya sebagai orang tua gitu, supaya anak-anak ini lebih dekat, lebih mau cerita gitu ya. Jadi anak-anak lebih terbuka sama kita sebagai guru. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi ya. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid
untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini merupakan ciri-cirinya, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjudge langsung menyalahkan siswa, tidak, tetapi terlebih dahulu kita sampaikan bahwasanya tujuan kita adalah ingin memberikan solusi terhadap masalah apa yang mereka hadapi, gitu ya. Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Kalau misalkan mungkin di antara siswa dan guru, di sini memperbaiki hubungan bisa jadi antara teman dengan teman, gitu ya. Nah, lebih seringnya biasa terjadi antara siswa dan guru secara tidak langsung. Kenapa? Contoh, misalkan saat ujian nih. Saat ujian itu anak-anak mungkin tidak belajar, ya. Jadi anak-anak ini secara tidak langsung pasti mencontek dengan temannya. Nah, itu pasti ada timbul antara hubungan siswa dan guru. Ada yang merasa tidak dihargai. Kenapa? Nanti mungkin mereka mencontek atau membuat kopean, gitu ya. Nah, kenapa? Karena ya tadi, karena tidak belajar mungkin di malam hari ataupun tidak ada fokus mereka ke dalam pembelajaran tersebut. Nah, mungkin di dalam pertemanan mereka ada slack. Nah, biasa kalau di antara pertemanan ini lebih sering terjadi. Kenapa? Ya tanpa sengaja nanti secara nggak langsung terjadi bullying, ya. Nanti mungkin mungkin jilbabnya, kalau yang cewek biasa ya bawa cermin, gitu ya. Bawa cermin nanti tersenggol, tiba pecah, itu padahal tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu ya, bawa cermin ke sekolah ya. Tetapi anak-anak ini ya mungkin dengan alasan jilbabnya nanti, bedaknya nanti, gitu ya. Jadi tidak bisa kita pantau satu persatu. Nah, kemudian ada tawaran di sini. Ada tawaran, tapi bukan paksaan seperti yang sudah disampaikan oleh posisi kontrol tadi ya, antara hukuman dan konsekuensi. Jadi dikatakan di sini paksaan berarti itu hukuman, gitu ya, bukan konsekuensi. Tetapi kalau tawaran di sini kita memberikan pilihan kepada siswa tersebut, ataupun dia akan mengoreksi dirinya sendiri. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang nanti akan saya berikan, ataupun nanti apa yang harus saya perbaiki dari diri saya, gitu ya. Bukan dipaksa, tetapi mereka lah yang akan menjawab dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian di restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, gitu ya, bukan melihat ke diri orang lain. Mungkin kalau yang lain antara guru itu mengkoreksi siswanya, tidak, tetapi kita sebagai guru ini memberikan bisa dikatakan solusi kepada siswanya sebagai coach. Jadi mereka akan tahu, oh ternyata saya seperti ini ya, oh Pak saya ternyata seperti ini, berarti saya harus seperti ini. Mereka tahu kesalahannya di mana dan bagaimana memperbaiki dirinya, gitu ya. Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa yang mereka lakukan nanti selanjutnya, ya. Nah, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Berarti dia melihat ke dalam dirinya dulu, kemudian dia cari tahu kesalahan apa yang sudah saya lakukan. Kenapa? Kita bisa kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat, gitu ya. Keyakinan kelas tadi disepakati oleh siapa? Oleh guru dan siswa, gitu ya. Jadi apa yang mereka sudah lakukan, apa yang mereka sepakati. Jadi jikalau ada di antara keyakinan kelas tersebut yang tidak tersampaikan ataupun tidak dilakukan, ataupun mereka tidak sesuai gitu dari apa yang sudah disepakati, nah dari situlah mereka mengkoreksi dirinya, gitu ya. Kemudian fokus pada karakter bukan dari tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, solusi di sini seperti apa kira-kira? Kalau misalkan siswanya saat kita panggil nih, saat kita tanya, ataupun tadi di posisi kontrol itu ada 5 gitu ya, ada sebagai pemantau, teman, pembuku, kemudian ada manajer, kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, di sini di bagian mana? Apakah kita di tim bagian pemukul ataupun di bagian manajer? Nah, pas di bagian pemukul mungkin kita sebagai guru nanti akan menyampaikan ke wali kelas. Nah,
Berarti wali kelaslah nanti yang akan memberikan solusi kepada siswa tersebut. Apa yang harus dilakukan? Kira-kira siswa tersebut saat dipanggil tahu nggak apa kesalahannya itu? Sebenarnya ada apa Bapak, ada apa Ibu? Gitu ya, saat kita panggil mungkin pun dengan saat kita memanggil siswa tersebut mereka sudah menyadari kesalahannya, ya, tanpa kita beritahu. Jadi mereka sudah tahu jadi dari dirinya apa sebenarnya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, dikembalikan supaya siswanya itu nanti mengetahui apa sebenarnya yang akan dilakukan di kemudian hari dan kembali keyakinan kelas masing-masing, ya. Nah, di sini ada beberapa tahap dalam membuat restitusi, gitu ya. Yaitu pertama sekali menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini yang seperti apa, gitu ya. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, bukan merasa dijatuhkan ataupun bukan merasa dipermalukan, dikucilkan, gitu ya. Nah, misalkan guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah itu kata-kata sepertinya bisa ke hal yang lebih positif dan anak-anak tidak terlalu merasa dipermalukan, gitu ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata itu bisa kita sampaikan kepada siswa agar siswa tersebut merasa oh ternyata seperti ini ya, gitu ya. Berarti kesalahan ini yang sudah saya buat kedepannya tidak boleh saya ulangi kembali, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga buat salah. Nah, kita memberitahu, nah tidak hanya kamu saja, mungkin pun Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, di sini sama-sama. Nah, coba kita ya bisa sebagai saling menasehati lah di sini ya. Artinya kita sampaikan, jangan dia merasa dipojokkan. Nah, kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita beritahu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bisa jadi anak tersebut merasa, kok saya seperti ini ya? Kayaknya ini masalahnya sudah fatal, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai anak tersebut merasa terlalu merasa bersalah terhadap apa yang sudah dilakukan, tidak. Tetapi bagaimana cara siswa tersebut bisa menyadari kesalahan apa yang sudah dia buat dan bisa diselesaikan dan tidak akan diulangi kembali, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, dalam diskusi bisa kita sampaikan bahwasanya Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar, gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi di sini kita fokus kepada apa yang sudah kamu buat. Nanti kira-kira kamu sadar nggak? Kayaknya bahasa seperti itu lebih santun ya, lebih anak pun merasa lebih dekat kepada kita. Nanti bisa masuk ke kontrol teman. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi nanti dia merasa dihukum. Nah, kenapa? Karena merasa mungkin dipermalukan. Salah satunya ya. Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Nah, setelah menstabilkan identitas, lanjut ke validasi kebutuhan. Nah, di validasi kebutuhan ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, di sini guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kita jangan langsung menjudge anak itu, kenapa dilakukan seperti itu nak? Kenapa kamu begitu? Tidak, tetapi nak, ibu bangga, kenapa kamu bisa menahan emosimu? Nah, kalau misalkan dia mungkin ada permasalahan dengan temannya gitu ya, nanti kita bisa mengatakan, nak, apa yang sudah kamu lakukan tadi? Gimana kira-kira perasaanmu? Nah, gitu nanti itu bisa kita sampaikan ya. Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Gitu. Bisa kita sampaikan seperti itu nanti. Kira-kira dia pasti punya alasan kenapa? Mungkin karena emosi, karena rasa marah. Nah, setelah dia mengatakan itu ada rasa plong mungkin dari hatinya ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti setelah mereka berkata itu baru kita beri wejangan nanti
kepada siswanya gitu. Nah, apa yang penting bagi kamu? Nah, kita artinya bukan memberikan pilihan, tetapi kita beritahu. Kira-kira kalau misalkan kasus tadi cermin mereka bawa di kelas, jadi di antara salah satu mereka memecahkan gitu ya, apalagi temannya kompak ataupun satu geng. Nah, kira-kira kamu pilih teman atau cerminmu gitu ya? Mungkin kalau bapak ibu di antara kawan di kantornya kayaknya sepele kali kalau masalah cermin ya. Nggak, mungkin masalah pulpen bisa, spidol mungkin ya bapak ibu ya. Nah, penting mana? Pulpen atau temanmu? Pulpen ya. Kalau teman bisa cari, oh enggak ya. Kayaknya kalau kita di ruang kantor gitu ya, teman itu lebih dari segalanya gitu ya bapak ibu ya. Iya. Nah, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Misalkan, nah, ibu salut kenapa kamu bisa meredam ataupun kamu bisa lebih sabar gitu ya. Tidak langsung membalas, ambil cerminnya si kawan langsung dipecahkan, tidak, tetapi kamu hanya kesal, cuma marah, tetapi kamu redam atau kamu cuma diam, menahan dengan muka marah, ya kita kasih mereka apresiasi ya. Nah, kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kalau misalkan dia menyakiti secara fisik, ya kita beritahu cara lain kan bisa gitu. Apa yang bisa mereka lakukan? Kalau itu sampai menyakiti fisik, kalau tidak perlu disampaikan ya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, artinya apabila suatu ataupun di kemudian hari dia melakukan kesalahan kembali, kira-kira kesalahan ini tidak boleh diulangi. Kalau tadinya mungkin dia marah-marah, berarti dia harus lebih sabar gitu ya. Jangan sampai merocos, nanti kan ya namanya kita manusia pasti ada rasa sakit hati gitu ya, tidak sakit hati. Nah, kemudian yang terakhir langkahnya menanyakan keyakinan. Nah, nanti kita tanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas. Nah, kita kembalikan, kita di kelas itu punya keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Nah, tadi mungkin ada menghargai orang lain gitu ya bapak ibu ya. Kemudian apa lagi? Tanggung jawab, disiplin gitu ya. Sebenarnya kita sudah tahu membawa cermin itu tidak diperbolehkan. Berarti kita harus sadar gitu ya. Ternyata tidak hanya teman yang salah, tetapi saya juga bersalah. Tanggung jawab, mungkin si teman tadi kita harus sampaikan, si teman tadi bisa jadi ingin mengganti gitu ya cermin si kawan yang sudah dipecahkan. Nah, tapi ya mungkin si kawan karena sudah merasa bersalah, sudah tahu di mana posisinya, ya nggak usah lah. Nanti kita makan bakso sama-sama, misalkan gitu ya. Karena efek siang ya bapak ibu ya, lapar. Kemudian, nah kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Ya, mau jadi yang seperti apa nanti? Bisa jadi ya pasti jadi anak yang soleha, ya nggak mungkin enggak ya bapak ibu ya. Tapi apa yang mereka inginkan itu akan disampaikan oleh mereka. Jangan kita yang memberikan, tapi mereka lah yang akan menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan gitu ya. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita sampaikan, kira-kira setelah kamu lakukan itu gimana? Imbasnya seperti apa? Nah, nanti efeknya seperti apa? Dampaknya seperti apa? Itu harus kita sampaikan. Nah, kita yakinkan kembali. Jikalau kamu lakukan seperti A, kamu memarahi si A, kemudian sudah kamu ucapkan berbagai macam hal perkataan yang memang kayaknya tidak perlu disampaikan, ya mungkin itu efek dari emosi ya bapak ibu ya, gitu ya. Ya kita yakinkan kembali. Ternyata jikalau nanti terjadi kembali pada hal yang serupa, berarti tidak boleh diulangi gitu. Nah, kedepannya harus lebih sabar gitu ya, menahan emosi, jangan sampai marah-marah, tetapi kamulah yang lebih berhati-hati. Letakkan ya kalau bawa cermin, bawa bedak atau apa, simpan di tempatnya. Ya mungkin tadi temanmu menjatuhkan itu atau memecahkan itu tanpa sengaja gitu ya. Nah, sudah itu saja. Saya rasa kalau untuk restitusi itu ya lebih ke kita sebagai guru ini tanyakan kembali kepada siswanya. Jangan kita yang memberitahu, tetapi berikan kembali keyakinan. Tanyakan kembali kepada siswanya apa yang terjadi.
kenapa dilakukan gitu ya. Nanti kira-kira setelah ini kamu ingin apa? Nah, bisa jadi kalau tadi dia mencontek, kemudian dia tadi berselisih paham dengan temannya, dia akan sadari, oh saya harus minta maaf Bapak Ibu, saya harus menyampaikan sebenarnya saya tidak boleh seperti ini Bapak Ibu. Jadi jangan dari kita sebagai guru, tetapi kita harus meyakinkan siswanya, kita sampaikan kepada siswanya gitu ya. Nah, seperti sistem demokrasi tadi, dari siswa untuk siswa, dan itu bisa menguatkan dirinya. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa cukup ya dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan kepada kami gitu ya. Sebagai CGP yang sudah melakukan pendidikan selama 2 bulan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan Bapak Ibu. Saya rasa dari materi saya restitusi cukup sekian. Sudah itu saja. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanyakan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Farida? Baik, Bu. Tahu kenapa Ibu panggil kemari? Tahu, Bu. Nah, Ibu dapat laporan dari guru matematika Bu Rahma. Katanya Farida waktu ujian tadi mencontek apa benar? Benar, Bu. Kenapa Farida lakukan itu? Gak ada persiapan, Bu. Pas Nggak persiapan. ujian besok. Nggak belajar semalam? Enggak, Bu. Ngapain aja kamu? Nonton, Bu. Nonton apa? Drakor, Bu. Sampai seseru itu nggak sempat belajar. Iya, Bu. Film terbaru. Iya, Bu. Orang tua di rumah nggak ngarahkan Farida. Arahkan, Bu. Dia kata orang tua. Kak belajar, besok ujian. Terus ada bilang iya, Bu. Cuman seru kali filmnya tadi, Bu. Jadi pada lanjut, Bu. Sampai tengah malam, Bu. Sampai malam kan sampai pagi. Sampai pagi, Bu. Sampai pagi. Nggak tahu Farida keyakinan kelas kita apa? Tahu, Bu. Bertanggung jawab, tidak boleh bohong, dan dapat menghargai orang lain, Bu. Apa yang Farida lakukan sekarang? Berbohong dan dalam bentuk tidak dalam bentuk mencontek, Bu. Terus nggak menghargai guru juga, Bu. Terus apa yang Farida lakukan sekarang? Terus yang harus Farida lakukan sekarang? Nggak mulai lagi, Bu. Terus minta maaf sama Bu Rama, baru kalian juga akan giat belajar, Bu. Oke, yang lain-lain mencontek itu kan hal yang tidak bisa dilakukan kembali. Lain kali kalau sudah tahu ujian, jadi Giat belajar, Bu. benar ya, Iya, Bu. belajar. Kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Zati Hasanah Hasidian, seorang siswi dari SMA Negeri 2 Kota Subulu Salam. Di sini saya sedang mengalami beberapa masalah, yakni mencontek pada saat pelajaran matematika. Namun, guru saya, Ibu Nova, mengajarkan saya untuk selalu berbuat jujur, sehingga saya dengan Bu Nova mencari solusi bersama-sama. Kami berdiskusi bersama-sama untuk mengatasi permasalahan yang saya dapatkan. Saya sangat senang terhadap hal tersebut, sehingga saya harapkan lebih banyak guru-guru yang seperti Ibu Nova. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Vidya sama Sinta berantem, Bu. Panggil kemari ya nak? Iya, Bu. Silakan masuk nak. Permisi ya Bu. Terima kasih ya Farida. Nah, kenapa Vivia dan Sinta? Kelihatannya Vivia kesal sekali ya? Jadi gini, Bu. Vivia kesal, Vivia marah sama Sinta, Bu. Soalnya dia udah pecahin cermin Vivia. Tapi cermin Vivia itu hadiah dari ayah Vivia, Bu. Makanya Vivia ngerasa kayak itu spesial, terus dia pecahin barang kesayangan Vivia, Bu. Jadi Vivia marah, Bu. Apa benar? Menurutnya seperti itu Sinta?
juga cermin Sinta kan Bu. Nggak apa-apa Bu. Menurut Vivia cuma misalnya marah-marah aja Bu. Tapi kalau untuk buat pecahin cermin Sinta ganti-gantian gitu kayaknya enggak Bu. Nah itu salut Ibu sama Vivia ya, karena Vivia tidak membalas kembali apa yang dibuat oleh Sinta. Nah berarti Vivia sudah bisa menahan diri, gitu ya. Nah sekarang Sinta gimana kira-kira setelah mecahin cerminnya Vivia? Sinta tadi mau ganti Bu, tapi Vivianya masih marah-marah.